Makasih. Kemudian sini ada Mas Vicky Aziz. Hadir Bu, Iya, Mas Vicky dari mana, Mas? saya dari Demak, penempatan di Mintiga Demak sebagai guru Quran Hadis Oh, Min 3 tuh di Meranggan, bukan? di Bukan nih. Kecamatan Guntur. Oh, di Guntur. Baik-baik. Ya, ya, ya. Tetanggaan ya, sebelah ya. Itu jalur saya mudik itu. Saya dari Gerobokan. Kemudian di sini ada Mas Gozir Zikri Robbani. Iya Bu, hadir Bu. Panggilannya Mas Gozi Iya, atau Zikri? Mas Gozi aja Bu. Pak aja Bu. Mas Gozi. Pak Mas ya. aja deh Bu. Oke, siap dipanggil Pak Gozi. Oke, Pak Gozi. Pak atau Kak gitu ya. Ini Ya, dari boleh. Kalau mana? asal dari Rembang, cuma domisili Mm-mm. Semarang, penempatan di Rembang Bu. Penempatan di Rembang di mana? Di MAN 1 Ditugaskan Rembang. Di MAN 1 Rembang sebagai sebagai guru TIK. guru TIK. Aduh, keren. Selamat bergabung. Aduh, termasuk Bu. Kemudian ada Mas Hasim Ashari. Mas Hasim di mana Ya nih? Bu, saya asli Tegal Kota Bu, Aslinya Tegal Kota. Wah, kemudian penempatannya di mana Mas Kecamatan Tegal Hasim? Barat sebagai penghulu ahli pertama. Tegal Barat, penghulu alih pertama. Iya, iya. heeh. Atamsi Bu. Tidak begitu jauh ya. Masih sama-sama Tegal. Iya betul. Hmm. Kemudian di sini Mas Hidayatullah. Hadir Ada? Ibu, Iya, hadir ya Mas. Dari mana Mas hadir. Hidayatullah? Ya Ibu. Saya asli dari Cilacap Ibu. Mm-mm. Untuk Penempatannya di penempatan di KUA Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap sebagai penghulu ahli pertama. penghulu juga, penghulu alih pertama. Ya, ya. Iya Ibu. Nanti bisa kopi darat itu ya dengan teman-teman tadi yang Mas Aprilian ini sepertinya ya, jauh-jauh ke Cilacap Majenang. Wah, Majenang itu tidak hanya jauh itu, pakai banget. Kemudian ada Mbak Hidayatun Murtafiah. Hmm. Nggih, Ibu. Mbak, ya. Udah. Dari mana, Mbak? Nggih, saya asalnya dari Riau, Bu. Mm-mm. Nggih, untuk penempatan di KUA Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Kulon Progo sebagai penyuluh ya, penyuluh sebagai agama. penyuluh nggih, ahli Eh, pertama. saya boleh nebak nih, meskipun dari Riau tapi kuliahnya di Jogja Iya, atau betul, Bu. Jawa Tengah. Oh, Ya, betul kebetulan iya. dari SMP sudah di Jogja, Bu. Oh iya, pantesan ya logatnya nggak dari luar Jawa ya, sudah Jogja banget Iya, ini. Oke, terima kasih. Masih ada ini Mbak Istihatul Jannah. Iya, baik Ibu. Iya, dari mana Mbak? Asalnya dari Pekalongan Ibu. Mm-mm. Penempatannya di MTS 4 Tegal. MTSN 4 Kabupaten ya. Iya, Kabupaten Kabupaten dekat Tegal. Guci Ibu. Jalur yang berkelok-kelok itu ya Mbak ya. Ya, Ih, ya. Terima kasih Mbak Isti. Isti atau siapa panggilannya? panggilannya Ana. Nah, Oh Ana. Oh ambil belakang. Ana ya. Kemudian unik-unik ini ya. Ada lagi ini oh, masih satu, Mas Hanifuddin. Halo, Mas hadir Hanifuddin. Bu. Iya. Dari Suaranya mana terdengar Mas ya Hanif? Ibu? Terdengar. Terdengar, nggih. Salam kenal Ibu, saya Hanifuddin, panggilannya Hanif untuk asalnya dari Banyumas Bu. Banyumas, Mm-mm. untuk penempatan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat. Banyumas Masih ditempatkannya di Purwokerto Barat. Oke, nggih, di tidak kota terlalu jauh kabupaten Bu. ya. Nggih. Iya, iya, iya. Sebagai penghulu atau penyuluh? Sebagai penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Nggih. Islam. G. Selamat bergabung Mas Hanif. Kemudian Mas Angga, apakah sudah ada di ruangan? Bu, sampun Bu. Oh iya Mas, iya tadi kan saya sempat lihat sebentar waktu saya panggil kok enggak ada. Saya kehilangan ini tadi. Bu, maaf Oke Bu. Mas Angga, salam kenal ya Mas. Mas Angga dari mana asalnya? Saya asalnya dari Semarang, Bu. Semarang, Semarang kota ya. Semarang Kota, penempatan di Grobogan, Bu. Gerobogannya di mana Mas? Di Man 2, Mandua itu Gubuk ya. Gubuk, Bu. Tidak terlalu jauh kalau dari Semarang. Nggih. Mm-mm. Sama-sama Gerobokan, saya Gerobokannya sebelah timur, lebih area ke arah Blora ya, di Oh, Keratenan.
Oke, Bu. Iya, Siap, Bu. iya, iya. Begitu ya, teman-teman, kita kenalannya sekilas-sekilas saja karena memang apa ya, kalau kita tidak saling mengenal rasanya akan kurang luwes gitu ya, kurang kurang asik lah. Nanti kan kita bisa panggil-panggilan ya, Mbak Rahma, Mbak Ana, Mas Adib, Mas Adi, Mas Bayu dan lain-lain gitu ya. Nah, pembelajaran kita ini nanti akan ada 3 sesi sinkronus dan ada beberapa sesi asinkronus. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, teman-teman memang di dalam pelatihan dasar ini eh diminta gitu ya untuk lebih banyak belajar mandiri. Jadi sesi sinkronus bersama saya sesungguhnya itu tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Ini kan semuanya orang dewasa ya. Semuanya dewasa, penuh pengalaman, ahli di bidangnya. Ini panjenengan semua seperti segelas, satu gelas yang berisi penuh air. Penuh air ini isinya macam-macam. Saya fungsinya hanya ngaduk-aduk saja ya. Ngaduk-aduk mungkin ada hal-hal yang teman-teman tahu tetapi cukup lama mengendap. Nah, ini biar naik ke permukaan gitu ya. Jadi jangan dibayangkan Widya Iswara itu orangnya pinter, orangnya kemudian apa ya, punya banyak ilmu dan lain-lain ya. Kami sebetulnya sesungguhnya hanyalah tukang aduk-aduk saja. Tetapi yang memiliki semua daya gitu ya, semua uh, knowledge itu teman-teman semuanya. Jadi dalam pembelajaran agenda 3 ini kita serius, tetapi kita juga berusaha menyajikan pembelajaran yang enjoyable. Jadi ada asik-asiknya gitu ya, biar teman-teman juga nggak tertekan, teman-teman juga tidak bosen gitu. Karena saya menyadari tipe-tipe suara saya ini tipe-tipe suara yang bikin ngantuk. Jadi nanti di sela-sela pembelajaran saya akan menyelipkan beberapa kuis-kuis, beberapa aktivitas yang membuat teman-teman tuh melakukan sesuatu, nggak hanya duduk diam mendengarkan saja gitu ya. Baiklah, untuk pembelajaran hal ini kita senarionya tadi kita sudah perkenalan. Setelah itu nanti kita akan coba untuk menengok agenda 3 itu sebetulnya makhluk apa gitu ya. Kita tuh ingin apa sih di agenda 3 ini? Kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance itu bisa dicapai dengan cara apa? Kemudian setelah itu akan ada kuis. Setelah kuis nanti kita ya ada membedah kasus, satu kasus untuk kita kelola bersama. Dan setelah itu nanti ya akhir pembelajaran. Kita tidak lama, masih tinggal 1 jam lagi. Oke teman-teman, semuanya kan sudah ikut MOOC ini ya. MOOC kemarin progres belajarnya seperti apa? Ada yang ingin berbagi? Prosesnya belajar seperti apa? Mungkin ada yang pengen cerita. Waduh, kemarin tuh Bu, saya nggak maksimal nih karena jaringannya susah. Saya ditempatkan di tempat yang jauh dari tower internet dan sebagainya. Gimana teman-teman pengalaman belajar kemarin? Terus kemarin kalau boleh saya tahu ya, ada berapa modul sih sebenarnya di agenda 3? Hmm. Mbak Ani ini sudah memandangi, saya merasa dipandangi, tapi nggak tahu beliau memandangi saya atau enggak. Ada berapa modul Mbak Ani di agenda 3? Kalau nggak salah 2, Bu. Ada 2. Stop di Iya. situ ya. Mas Hidayatullah sebutkan salah satu modulnya. Smart ASN, Ibu. Smart ASN. Kemudian Mas Adi, modul yang satu lagi apa Mas Adi? Atau Mas Bayu? Atau yang lain? Speak up boleh? ASN, Bu. Iya Mas Dimas? Manajemen ASN Deputi Smart. Manajemen ASN, ya betul. Jadi ada 2 modul di dalam agenda 3. 2 modul itu fungsinya adalah saling melengkapi satu sama lain. Ini bukan, ya memang awal dipisah gitu, tetapi pemfungsiannya nanti kita akan menggabungkan fungsi 2 modul ini ya. Oke, teman-teman, saya akan share screen kembali gitu ya untuk melihat di pembelajaran agenda 3 kita ini. Nah,
Agenda 3 ini masuk dalam kurikulum pembentukan karakter ya. Satu, dua, tiga, dan nanti teman-teman akan bersama dengan coach masing-masing kelompok di agenda 4 habituasi. Namun demikian, dalam kurikulum dasar ada yang disebut sebagai kurikulum penguatan bidang tugas. Ini yang kemampuan-kemampuan teknis, kemudian kemampuan administrasi dan substansi akan dikelola di masing-masing unit. Jadi untuk uh, pembelajaran PKTBT ya ini kadang-kadang kalau ada orang mengatakan PKTBT itu merujuknya ke sini. Pembelajaran kompetensi teknis bidang tugas gitu ya. Itu dikelola di masing-masing unit kita bukan di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh teman-teman. Ada dua materi di dalam agenda 3. Yang pertama Smart ASN, yang kedua manajemen ASN atau sebaliknya gitu ya. Di dalam materi manajemen ASN, kompetensi yang ingin dicapai itu agar peserta latsar ini memahami secara utuh mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan juga kode etik ASN. Selain itu, ada memahami konsep sistem merit dan juga pengelolaan ASN. Sementara di Smart ASN sendiri adalah, ini kaitannya gini. Teman-teman di dalam melaksanakan peran, kewajiban, ya, fungsi sebagai ASN, kita daya gunakan teknologi digital agar, ya, dalam bekerja kita itu menjadi sosok ASN yang berkarakter, kemudian yang bekerja secara efektif, efisien, inovatif, memiliki kinerja yang bermutu. Nah, sekarang misalnya laporan-laporan kita sudah tidak lagi ketik manual, kemudian fotokopi, kemudian hasil fotokopi dibagi-bagi begitu ya, dijilid, dibagi-bagi. Sekarang tidak perlu. Sekarang cukup soft copy, kemudian di-share melalui WhatsApp group di instansi masing-masing. Itu contoh dari yang disebut memfungsikan diri sebagai ASN dengan pemanfaatan teknologi untuk bekerja efektif, efisien. Salah satu contoh seperti itu. Kedepannya tentu banyak dan jalannya lebih panjang. Nah, agenda 3 itu memiliki peran menyumbangkan gitu ya, menyumbangkan eh, satu modal untuk mencapai sasaran pelatihan dasar. Bahwa teman-teman nanti seusai pelatihan dasar ini, harapannya adalah menjadi PNS profesional. Profesional yang bagaimana? Yang berkarakter berlandaskan pada core values ASN berakhlak. Nah, ini agenda 2 ya. Kemudian, kalau sudah berkarakter sesuai core values, juga ini ada penekanan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai satu, pelaksana kebijakan publik, dua, pelayan publik, tiga, perekat dan pemersatu bangsa. Tiga peran ASN ini melekat di ASN dimanapun dia berada. Entah itu PNS, entah itu P3K, entah itu Kemenak, entah itu Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, BPS, semuanya ya, apa tuh PNS pemerintahan kabupaten dan sebagainya. Sesungguhnya peran dan fungsi ASN-nya itu ada 3 ini: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ini tadi MOC udah apa tuh namanya? Sudah bergabung semuanya, sudah lulus semuanya. Saya rasa teman-teman juga nilainya juga bagus-bagus gitu ya. Karena MOOC ini standar se-Indonesia sama. Mengakses melalui Swajarlan Go ID ya. Nah, saya ini mau cek apakah apakah materi-materi yang ada di dalam MOOC itu gitu ya, kita sudah paham. Di MOOC kan teman-teman dibekali dengan modul nih ya. Nah, modul-modul itu dibaca, kemudian teman-teman juga mulai apa ya, menelaah, kemudian mengerjakan soal, dapat nilai minimal sudah lolos gitu ya, tidak terlalu sulit gitu. Nah, saya ingin teman-teman ini nanti bergabung untuk mengerjakan kuis-kuis kecil ya. Nah, saya sudah atur satu kuis, kalau dulu namanya kuisis.
Sekarang sudah menjadi namanya Wayground. Teman-teman boleh bergabung menggunakan Join My Quiz. Saya akan salinkan linknya di meeting chat. Oke, saya salinkan. Kemudian di sini saya sorot biar lebih besar. Nah, boleh bergabung menggunakan WA, HP gitu ya. Scan saja barcode ini. Boleh bergabung menggunakan laptop. Silahkan klik langsung di meeting chat. Sebutkan nama ya. Nanti kita soalnya mau ada sedikit ya pemeringkatan begitu ya buat happy-happy. Sudah dua bergabung, Mbak Rahma, Mas Aprilian, Mas Adib, Mas Adi, Mbak Ani, Mas Siki, Mas Hidayatullah, Mas Hanif, Mbak Ana, Mas Alvin, Mas Hasim, dan lain-lain. Sudah 13. OTW 20 ini ya. Ya, ini sudah bergabung di sini 15 peserta. Ayo, tambah lagi, tambah lagi. 16, 17. Kurang 3 lagi. 18. Nah, ini udah seperti siap berangkat nih ya. Kita mau naik angkot bareng-bareng masih menunggu 2 penumpang lagi. Ada kendala? Bagaimana, Mas? Ini maksudnya yang khusus for learning itu, Bu, kalau khusus.com. Iya, joinmaquiz.com pakai kode bisa. Atau teman-teman bergabung menggunakan link yang ada di meeting chat. Atau bergabung menggunakan barcode. Jadi ada 3 cara ya. Ah, kurang 1. Wah, kurang 2 ding. Tadi klik lop-lop ya. Klik like-like. Ada let's go. Sudah nggak sabar ini ya teman-teman. Ayo let's go. Kurang 1 lagi. Sabar. Gimana yang satu masih mau ditunggu apa ditinggal ini? Mungkin lagi ke belakang. Kita mulai saja ya. 3, 2, 1. Oke. Hmm. Ada 16 pertanyaan.
Oke, ada yang sudah selesai, tapi kita tetap tunggu untuk yang lain juga untuk menyelesaikan. Oke, rata-rata kelas kita cukup bagus ya. Ini sudah di atas 50%. Sementara 6% untuk nilai kelas. Kita akan nanti bahas pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya teman-teman masih kesulitan dan butuh penguatan di situ. Untuk topik-topik yang teman-teman sudah oke, nanti saya akan skip-skip aja. Nih, sudah ada 12 yang menyelesaikan 16 soal. Masih kurang 7 lagi. Teman-teman dalam menjawab nggak usah nunggu waktu habis ya. Kiranya, oh saya dapat jawaban. Klik saja dan next gitu ya. Oke, masih kurang 5 lagi. Semua sudah selesai ya teman-teman? Apakah ada yang masih mengerjakan? Sudah 19 tadi tampaknya ya. Izin saya akhiri ya untuk kuisnya. Iya. Peringkat ketiga jatuh kepada Mas Alvin. Peringkat kedua Mas Vicky. Dan peringkat pertama Mas Abdul Ghafir. Selamat ya teman-teman. Ini pemeringkatan ini berdasarkan kecepatan, ketepatan gitu ya. Oh ya, Mas Gofir ini 86%. Kemudian Mas Vicky 74%. Kemudian Mas Alvin sebetulnya 75%, tapi mungkin kalah waktu begitu ya dari Mas Vicky. Mas Hanif, kemudian di sini Mas April, Mas Handi, Mas Adib dan sebagainya gitu ya. Jadi ini untuk having fun saja ya. Tapi izin teman-teman, saya akan
melihat soal-soal mana yang teman-teman itu bisa menjawab dengan baik gitu ya, dan ada soal-soal di mana mungkin butuh penguatan. Ini soal nomor 15 banyak yang benar, 19 gitu ya, tidak ada yang menjawab salah. Nomor 16 juga sudah oke. Nomor 7 sistem merit. Hanya satu yang salah, mungkin hilaf. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jangan keliru dengan kerja. Kemampuan individu untuk mengalami dan oh ya, mengetahui, memahami, menggunakan. Nah, ini kata kuncinya di situ ya. Ini adalah cakap. Kemudian nomor 5 kesadaran, kebajikan, integritas, kejujuran. Hanya dua yang menjawab salah, mayoritas menjawab benar. Ini menunjukkan etika. Kemudian nomor 6 ada 3 yang salah. Ini sebetulnya soal yang mudah ya. Soal yang mudah, tetapi beberapa kelas saya menemukan masih ada eh, ketidakjelasan gitu ya, pembedaan ASN itu apa. Padahal tadi di atas sudah paham, ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Tetapi ini kata kuncinya ya, kalau teman-teman perhatikan, kata kuncinya adalah berdasarkan perjanjian kerja. Jadi jawaban yang benar adalah P3K. PNS, ASN. Oke. Jadi berdasarkan perjanjian kerja. Kalau PNS itu kita tidak diikat dengan perjanjian kerja ya. PNS itu ya selama kita tidak belum masuk masa usia pensiun, kemudian tidak melakukan pelanggaran berat dan sebagainya. Batas batas kita di PNS adalah BUP, batas usia pensiun. Sementara untuk teman-teman P3K adalah perjanjian kerja. Soal nomor 3, pengembangan ini ya. Dalam perubahan pendekatan, di mana senioritas dan kepangkatan bukan lagi menjadi acuan dalam pengembangan ASN. Nah, sekarang lebih mengedepankan kompetensi dan kompetisi untuk promosi dan pengisian jabatan. Ini adalah open career system. Kalau zaman dulu masih closed career system. Jadi kesempatan untuk berkembang, untuk mengikuti promosi, itu ikut yang namanya DUK, DUK, Daftar Urut Kepangkatan. Itu dulu gitu ya. Sekarang tidak. Siapapun asal memenuhi syarat boleh mengikuti satu pengembangan kompetensi, atau dua, berkompetisi untuk promosi dan karir jabatan. Ini kita sebutnya open career system di sistem merit. Nomor 4, ada 6 jawab salah. Ini sebetulnya pertanyaan yang menjebak. Kalau literasi digital tuh ada 4 ya teman-teman ya. Digital skill, digital safety, digital culture, digital ethic. Kalau di sini ditulisnya etnik. Nah, ini keliru, harusnya ethic. Maka ini yang salah ya. Digital ethic, culture, safety, dan juga skill. Aktivitas membagikan data personal seseorang ke dunia maya, ya. Ini aktivitas apa? Ini kita biasanya sebutnya doxing, membagi data personal seseorang. Ini yang keliru apa? Ya, ada yang cyber stalking, hoax, revenge porn. Jadi kalau cyber stalking itu kita ada ini loh, biasanya tukang kuntit gitu ya, stalker. Tapi dia menguntit melalui media internet, misalnya menguntit apa ya, cek media sosialnya, terus kemudian dia pelajari ini kebiasaan-kebiasaan, identitas anggota keluarganya, kesukaan-kesukaannya, dia sering makan di mana, hobinya apa gitu-gitu. Itu cyber stalking ya. Tetapi tidak atau belum pada tahap membagikan data personal. Hoax itu berita bohong, berita yang belum terverifikasi kebenarannya gitu ya, hoax. Kemudian revenge porn itu aktivitas negatif di dunia maya, dunia internet ya, dengan membagikan konten misalnya porno atau ketelanjangan atau yang memalukan, asusila gitu ya, dengan biasanya disertai ancaman atau disertai permintaan tebusan gitu. Misalnya seseorang eh apa tuh misalnya dulu pernah punya hubungan relasi individu erat dengan siapa, kemudian sekarang sudah enggak lagi. Kalau kamu enggak kirim uang 500 miliar
share ke aku foto kamu yang dulu aku sebarin loh. Nah, itu revenge porn. Kemudian pertanyaan ke-9, ini ada 9 yang belum tepat jawabannya. Pengelolaan ASN secara komprehensif ini diatur dalam Undang-Undang ASN yang terbaru ya. Undang-Undang ASN kita yang kita rujuk saat ini yang sudah disempurnakan sampai tahun 2025 adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Saya akan cek keliru jawabnya di mana. Oh, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, betul. Itu Undang-Undang ASN, tetapi yang kemarin ya. Pembaruannya di Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti di modul manajemen ASN. Penjelasannya banyak di situ. Kemudian soal nomor 10, ini ada 10 yang keliru jawab. Kemampuan mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasi ini kan global ya. Melalui teknologi digital untuk pekerjaan adalah pengertian dari literasi digital. Kemudian nomor 13, seseorang yang menggunakan profil personal palsu pada SNS yang bertujuan untuk melakukan kecurangan atau melakukan penipuan. Nah, ini mungkin kalau di Indonesia kurang begitu familiar ya. Nah, ada sebuah reality show di Amerika waktu itu reality show-nya namanya Catfish ya. Catfish itu adalah show yang menunjukkan orang-orang satu yang jadi korban penipuan karena seseorang menggunakan profil palsu atau yang kedua mengundang pelakunya yang menipu orang atau mencurangi orang dan dia menggunakan profil palsu. Maka sekarang ketika ada dunia internet, dunia digital, perilaku-perilaku catfish ini disebutnya catfishing ya. Catfishing. Misalnya nih, eh, teman-teman nih sudah kenal Ida Fitri, Widya Iswara BDK Semarang. Tiba-tiba amit-amit ya, misalnya ada nomor baru menggunakan apa? Foto saya begitu ya, mungkin menggunakan foto saya, menggunakan eh, profil saya dipakai untuk menipu gitu ya. Kemudian teman-teman kan sudah Dilala sudah saya save nomornya, menghubungi. Oh, Mbak Ani, saya Ida nih, BDK masih ingat kan? Dulu kan kita pernah ada pertemuan nih di Latsar, bla bla bla. Tolong dong saya pinjem dulu 100. Nah, itu ya. Itu itu masuk dalam penipuan-penipuan. Tetapi penipuan ini adalah dengan mencantumkan profil palsu. Atau misalnya ini di luar negeri ini masih marak terjadi. Ada orang yang menggunakan profilnya misalnya ya Brad Pitt itu ya. Ini berita real terjadi di Amerika Latin, ada seorang wanita yang tertipu. Jadi ada dua kasus yang berbeda. Satu kasus dia merasa dihubungi Brad Pitt, yang satu George Clooney gitu ya. Mereka ngakunya ori nih, tetapi semua akun saya dipegang istri gitu kata yang ketipu George Clooney. Saya tuh pengen loh jalan-jalan ke Amerika Latin, tapi gimana semua aku dipegang istri. Saat ini saya udah nggak main film bla 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 macam-macam cerita-cerita gitu. Akhirnya ada orang yang tertipu, mengirimkan sejumlah uang dan sebagainya. Itu aktivitas negatif ya. Ini masuk masuk kriminal gitu ya. Jadi kalau teman-teman jawabnya cybercrime itu tidak salah, tetapi kurang spesifik ya. Cybercrime dalam bentuknya catfishing. Oke, pemahaman tentang literasi digital lebih diarahkan kemampuan bermedia digital yang bertanggung jawab. Jadi kita tidak hanya canggih, tidak hanya cakap, tidak hanya komitmen saja, tetapi tanggung jawab. Kita mampu, gitu ya. Kemudian kontennya bisa kita cek keabsahannya, kevalidannya. Kemudian kita bermedia digital itu juga memperhatikan keamanan gitu ya, sehingga jangan sampai ada pembobolan, ada kebocoran data, ada penipuan untuk apa ya, e-wallet dan sebagainya. Itu bermedia digital yang bertanggung jawab. Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar. Nah, ini
Undang-undang ASN yang terbaru memang lebih komprehensif ya. Kalau personal administration ini undang-undang PNS yang lama. Zaman saya dulu awal-awal bergabung menjadi PNS tuh kami pakainya undang-undang PNS waktu itu ya. Belum masuk UU ASN yang 2014. Kalau closed career system, ya jelas tidak karena kita sekarang open career system, human resource management ya. Ini mencakup banyak hal, di antaranya open career system, merit event system management, gitu ya. Kemudian di situ juga ada pengelolaan ASN secara utuh dan komprehensif melalui human resource management. Teman-teman nanti bisa cek di modul. Nomor 11, kegagapan dalam mengoperasikan teknologi digital adalah salah satu ciri dari digital imigran. Nih, tipe-tipe kayak saya nih ya, kelahiran tahun-tahun 1980-an begitu ya. Itu kan 80, 81, 82 itu ketika saya lahir di dunia ini ya, teman-teman ya, posisi dunia belum seperti saat ini. Malam masih bertabur bintang. Dunia kalau malam tuh gelap gulita kecuali kalau yang punya lampu Petromax, lampu Teplok gitu ya. Kemana-mana harus sangu senter, senter yang pakai tenaga baterai ABC itu. Nah, kalau mau menghubungi keluarga, sahabat, teman itu menggunakan surat. Kalau kita mau telepon harus ke kantor kabupaten gitu. Dan tahun-tahun 90-an tuh baru mengenal wartel. Dulu waktu saya masih kecil tuh ya ndak ada wartel. Kalau nggak di kantor kabupaten itu mungkin ndak ada pesawat telepon gitu ya. Mungkin, karena saya juga tidak tahu. Terus ketika ada berita yang sangat urgent harus segera itu kami zaman dulu tuh kirim kawat. Kirim telegram ya. Telegram bukan aplikasi tapi betul-betul telegram. Mohon datang hari Sabtu misalnya itu diketiknya MHN DTG HR SBT. Seperti era-era SMS zaman dulu yang karakternya terbatas. Itu kami itu digital immigrant. Ketika dunia berubah, teknologi digital semakin maju. Itu orang-orang era saya dan sebelum saya, itu seperti orang yang berpindah dari satu masa ke masa yang betul-betul baru. Sehingga ada ciri namanya kegagapan. Inilah kiranya yang akan teman-teman dapati di tempat kerja ketika melihat teman-temannya. Oh, Pak ini kelahiran tahun 70-an. Beliau butuh waktu gitu ya untuk bisa mengoperasikan teknologi. Oh, ini Mbak ini kelahiran tahun sekian, tahun 97, 98, atau seperti teman-teman ya. Ada yang kelahiran tahun 2000, 2001. Ini saya terkejut sekali, masih muda sekali. Saya tahun 2001 itu, wah udah kuliah, sudah macem-macem ya. Jenengan baru lahir. Nah, saya mengenal internet itu juga tahun 99, mengenal yahoo.com, astaga.com, Google aja belum kenal tahun 99 ya, akhir baru waktu itu marak. Nah ini, kalau dibandingkan dengan teman-teman, kami era-era sebelumnya ini mengalami proses awal yang namanya gagap. Bisa belajar, bisa. Bisa menguasai, bisa. Tetapi ada proses yang terkejut dulu ya. Terus belajarnya butuh waktu. Terus cek recheck kepada petunjuk, pada tutorial dan sebagainya. Nah ini digital immigrant lain. Kebalikannya dengan digital native. Seperti teman-teman Gen Z, teman-teman apalagi adik-adik kita yang generasi Alpha itu ya. Mereka lahir aja sudah ada internet gitu ya. Anak-anak generasi beta mereka lahir aja udah dunia penuh AI gitu ya. Pasti akan berubah, berbeda cara pandang dan stylenya. Oke, di pertanyaan ke-14, sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol secara diam-diam bisa mencuri data pribadi milik kita atau uang gitu ya. Itu adalah fungsi dari yang kita sebut sebagai malware. Teman-teman menjawab apa di sini ya? Oh, spyware. Spyware itu betul perangkat lunak untuk mengamati, mengintip gitu ya. Kadang-kadang dia bisa ada controlling juga, tetapi belum sampai mencuri uang, belum sampai menyalahgunakan data. Spyware. Spyware tuh ada banyak sekali ya modusnya, bentuknya itu. Makanya teman-teman hati-hati, apalagi kalau menggunakan perangkat elektronik kantor ini.
Banyak sekali yang tidak terproteksi dengan antivirus, anti malware, anti spyware dan sebagainya. Kemudian ransomware, ini ransomware beda. Ransomware ini aktivitas-aktivitas di dalam dunia maya gitu ya, sehingga orang-orang tertentu pelakunya itu dia tuh ngambil data, menyembunyikan data, kemudian meminta tebusan sejumlah uang atau sejumlah tindakan. Nah, itu ransomware. Tentu kita masih ingat tahun 2024 PDN kita kebobolan ya. Pusat Data Nasional kebobolan waktu itu data pribadinya ditahan, mereka minta tebusan. Saya kurang paham dikasih tebusan apa enggak. Saya kurang paham ya. Tetapi waktu itu cukup mencengangkan. Ransomware-nya itu bagus banget. Dan mereka bilang kalau Pusat Data Nasional kita perangkat proteksinya sangat minim gitu ya. Jadi para hacker ini ya pada saat mereka meminta tebusan tuh sambil sambil ngomongin bahwa pusat data kita tuh proteksinya tuh sangat minim. Kemudian Trojan beda ya. Hanya satu menjawab Trojan. Trojan tuh jenis virus. Oke, ini tadi dari sekilas ya, kita menyentuh sedikit-sedikit mengenai modul manajemen ASN dan modul Smart ASN. Karena ini kan teman-teman semuanya nanti kan agenda 3 ini adalah pintu masuknya menuju agenda 4 atau menuju ke habituasi. Jadi teman-teman nanti di agenda 3 akan memperoleh hal yang eh, dirasa gitu ya, diharapkan bisa membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan proses dari pelatihan dasar ini. Nah, saya mau share screen lagi nih. Ini tadi kan kita sudah nih mengerjakan kuis-kuis nih. Kuis-kuisnya ringan-ringan gitu ya, tapi saya harap ini ada manfaatnya. Di amanat pembelajaran agenda kita, agenda ketiga ini ya, agenda ketiga ini kita memang betul-betul diharapkan ya mengamankan ini ya pada satu yang saya berikan garis tebal atau cetak tebal. Tekanannya adalah pada kemampuan berpikir kritis terhadap apa? Konsep dan praktik pengelolaan ASN. Jadi teman-teman di agenda 1 sudah diajari tuh sikap perilaku budaya negara ya. Kemudian juga analisis isu kontemporer. Skill yang teman-teman dapat pada saat analisis isu kontemporer nanti akan dipakai lagi di agenda 3 untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap ini lebih khusus lagi ya, konsep dan praktik pengelolaan ASN. Jadi tidak melebar kemana-mana, bukan berpikir kritis terhadap kondisi sosial yang ada di Indonesia, terhadap kondisi perdagangan online saat ini, tidak berpikir kritis terhadap perang yang terjadi di luar sana, bukan. Tetapi kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik pengelolaan ASN. Sebab ini nanti yang akan teman-teman bawa untuk membuat rancangan aktualisasi dan akan diseminarkan. Jadi begitu ya konsep dan praktik pengelolaan ASN. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Bisa nanti dibaca lagi ini ada semuanya di modul. Kemudian agenda 3 keterkaitannya dengan agenda 1 bahwa dalam melaksanakan tusi kita itu sesuai dengan kedudukan peran agenda 3, PNS itu bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dan menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Sementara keterkaitan dengan agenda 2 ya, keterkaitan dengan agenda 2 dan 4. Agenda 3 ini kan pintu masuknya ya. Pintu masuk 1, 2, 3. 3 ini nanti tugas saya akan saling beririsan dengan tugasnya coach. Nanti teman-teman akan punya coach sendiri nih. Kelompok 1 beda dengan kelompok 2. Satu kelompok coach untuk peserta 10 sampai 11 orang. 11 untuk hanya kelompok 4. Nah, tugas saya akan beririsan dengan coach gitu ya. Karena memang di agenda 3 ini kita masuk ke agenda 4. Di mana dalam agenda 4 hal-hal yang terkait analisis kita, gagasan
isu yang kita tawarkan untuk memecahkan persoalan di tempat kerja kita adalah dalam rangka satu, menginternalisasi nilai-nilai berakhlak yang mana merupakan agenda dua. Dan yang kedua, itu sebagai sikap dan perilaku PNS gitu ya, yang profesional dan berkarakter ya, melaksanakan tusi jabatan kita sebagai ASN, yang mana masuk agenda 3. Jadi, nanti teman-teman, ketika menelaah isu, melihat persoalan yang terjadi di tempat kerja, pakailah alat teropong, ya. Meneropong masalah itu menggunakan dua alat gitu ya, dua alat teropong ini nih kanan kiri ya. Anggap saja yang kanan adalah manajemen ASN, yang kiri alat teropong kita adalah smart ASN. Kalau manajemen ASN, coba pilah-pilah kita lihat. Di dalam modul ini ada 3 pokok bahasan utama ya. Tiga-tiganya ini sangat penting, tidak terpisah satu sama lain. 3 pokok bahasan utama. Yang pertama mengenai ketentuan umum pengelolaan ASN itu sendiri. Mengenai jabatan ASN, tugas jabatan, kode etik, kode perilaku, ini nanti akan banyak teman-teman debatkan. Ya, oh di tempat saya Bu, kode perilakunya kurang begitu dikawal misalnya. Atau di sini mengenai hak kewajiban. Oh, di tempat saya, Bu, ada isu. Tidak ada tindakan yang diambil untuk ASN yang melanggar kewajiban dan tugas-tugasnya, gitu ya. Berarti ada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Atau misalnya di sana ada asas-asas pengelolaan manajemen ASN yang belum terpraktikkan dengan benar. Besaran yang kedua adalah pengelolaan ASN itu secara umum dari sejak awal penetapan kebutuhan, peta jabatan, pengadaan CPNS, CASN gitu ya, sampai ke karir, promosi, pemberian penghargaan, pemberhentian, jaminan pensiun sampai dengan perlindungan. Ini ada di sini. Nah, teman-teman bisa meneropong apakah ada masalah di tempat kerja saya yang terkait pengelolaan ASN. Apakah ada pengadaan yang ternyata tidak mencerminkan kebutuhan? Madrasah saya Bu butuhnya itu guru bahasa Jawa, guru bahasa Inggris. Kenapa yang diangkat di sini adalah guru PAI terus dari tahun ke tahun misalnya. Nah, itu kan juga ada isu. Atau misalnya ada masalah di bagian pengembangan karir gitu ya, pengembangan karir. Bu, di tempat saya nggak boleh dipromosikan, harus seizin ini kantor Kementerian Agama Kabupaten misalnya. Padahal saya bisa loh Bu memenuhi syarat loh Bu gitu. Berarti apakah ada isu terkait pengembangan karir? Kemudian di sini ada masalah tentang tunjangan, penilaian kinerja. Bu, di tempat saya masih banyak pegawai yang belum paham cara mengoperasikan kinerja. Berarti kan masuknya digital skill. Gitu ya, teman-teman. Selain pengelolaan ASN, manajemen ASN juga bisa masuk smart ASN dan sebagainya sampai ke sistem merit kelembagaan gitu ya. Terus juga pengelolaan ASN dalam sistem merit. Kemudian alat teropong yang tadi saya sebut kedua adalah smart ASN. Di sini sejak pengenalan literasi digital, ruang lingkupnya literasi digital, apakah ada kesenjangan digital di tempat kerja kita. Terus kemudian pilar-pilar literasi digital yang 4 pilar itu gitu ya dikulik-kulik lagi. Nanti teman-teman baca-baca lagi. Batasannya kemana sih gitu. Modulnya cukup lengkap loh teman-teman. Ke saya saja eh, kalau misalnya meluangkan waktu 1 jam membaca modul gitu ya. Saya baca pelan-pelan tuh asik aja ini. Oh implikasinya ini. Oh pelanggaran terhadap ini. Oh ini ada kasus-kasus tertentu. Oh ini hubungannya misalnya dompet digital dengan pekerjaan kita sebagai ASN itu bagaimana dan sebagainya. Ini kan teman-teman jangan antipati ya, meskipun kita ASN ada loh fungsi-fungsi transaksi digital yang kita lakukan. Misalnya, teman-teman ini kan penggajiannya juga sudah melalui
apa ya, melalui perbankan, banknya juga e-banking begitu nggih. Apalagi penghulu nih nanti kalau mengurus pernikahan gitu ya, ongkos ongkos nikah itu juga pembayarannya melalui transaksi-transaksi digital. Tidak harus selalu menggunakan uang tunai yang rawan hilang dan sebagainya. Nah, ini perlu untuk diketahui dan dibangun bersama. Tentang bagaimana penipuan digital itu hadir di tempat kerja kita. Apakah di tempat kerja kita sudah ada proteksi perangkat keras dan perangkat lunak? Apakah di tempat kerja kita gitu ya sudah menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk kecakapan digital? Nah, ini yang saya sebut tadi di awal sebagai alat teropong. Berangkat dari manajemen ASN dan smart ASN, nanti teman-teman melakukan environmental scanning gitu ya. Scanning mengidentifikasi isu, deskripsikan isu, menetapkan core issue, buat rumusan, analisis isu dan lain-lain yang mana nanti ini akan dijelaskan lebih mendalam oleh coach Anda itu ya. Nah, sekarang kita berlatih nih. Ada waktu berapa lama nih ya? Oh, masih ada 10 menit. Sebentar ya. Kita nggak lama ini. Menggunakan uh, scan barcode ataupun menggunakan link. Saya mau ketikkan ya. Ini. Saya tadi sebut apa? Saya digital image. Ini, nah, ini teman-teman baca 1-2 menit ya. Nanti kita akan telaah bersama kasus ini sebetulnya mengenai apa gitu ya. Apakah ada cerminan ASN profesional di sini? Saya stop share ya. Sudah di scan ya barcode-nya. Kayaknya ya teman-teman ya. Mm-mm, mm-mm, iya, iya. Ada yang ingin bercerita? Ini kasus tentang apa? Mbak Aisyah, ini kasus tentang apa Mbak Aisyah? Apa yang terjadi di sini? Masih baca di atas sih tentang manipulasi presensi ASN gitu. Ya, Hmm. manipulasi presensi ASN. Mas Angga, ini terjadi di mana Mas Angga ya? Saya bacanya baru di Aceh nih gitu. Oh, di Aceh. Nggih, Nggih. terima kasih. Mbak Ana, selain di Aceh, di mana lagi Mbak Ana ini kejadiannya? On mic? Maaf Ibu, sedang loading sebentar. Oh, masih loading ya filenya. Iya. Mas Aprilian nih kayaknya udah selesai baca ini. Selain di Aceh, di mana nih Mas? Di Gerobokan, Bu. Di Gerobokan juga ada. Yang terlibat berapa orang Mas Aprilian? Yang melakukan manipulasi kehadiran berapa orang? Yang di Gerobokan 1.000 lebih. Mm-mm. Jadi tidak hanya 1-2 ya teman-teman. Ternyata ribuan ya. Di Gerobokan saja 1.000 lebih. Apalagi di tempat lain. Tadi di Aceh. Terus ada di tempat lain juga. Massal ini ya. Boleh kita katakan ini massal. Sudah ada tindakan yang diambil belum ya Mas Vicky ya? Sudah ada tindakan yang diambil belum ini? Sudah, Bu. Ada Apa ya Mas? penerapan sanksi bertahap yang Mm-mm. tegas, pemotongan gaji dan tunjangan. Pemotongan gaji dan tunjangan. Mas Hanif, kira-kira sanksi tersebut membuat jera nggak ya kira-kira nih? Mengenai sanksi tadi ada teguran dan pemotongan Mm-mm. tunjangan dan kinerja, bagi saya sih itu udah bisa membuat efek jera bagi mereka yang masih Mm-mm. nekat gitu Bu, menekat melakukan
kecurangan atau mungkin memanipulasi data kehadiran yang misalkan mereka sebenarnya tidak ngantor tapi diakali dengan menggunakan fake GPS, akhirnya mereka dengan tidak merasa tidak berdosa gitu Bu, seolah-olah berangkat itu kan padahal dia tidak Nggak ada di hadir, tempat. nggak Iya, ada di tempat, itu kan suatu apa ya, bertentangan dengan moral gitu Bu, moral iya, sebagai kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ASN yang tentunya harus mengabdi kepada instansi kita masing-masing seperti itu. iya. Kalau boleh saran sih nantinya bisa di ini lagi Bu, maksudnya ada backingan buat, maksudnya ada double buat sistem absensinya Bu, jadi nggak cuma yang lewat aplikasi, kalau bisa lewat Finger atau Face, apa namanya itu yang pakai muka gitu loh Bu. Ya, Kalau bisa gitu, biar nanti kan semakin aman dan semakin bisa apa namanya mencegah lah yang hal-hal semacam itu. Itu sih mm-mm, mm-mm. perbaikan ke depannya. Iya Mas Hanif, terima kasih. Ini tadi sudah memberikan solusi justru ya, ada sumbangsih solusi menggunakan presensi biometrik atau face recognition gitu ya. Oh ya, tadi sempat disampaikan ini ya, ada kecurangan, ada pemalsuan, pakai fake GPS. Mbak Rahma nih Mbak, coba nih, kira-kira kenapa sih Mbak ada orang yang mau melakukan kecurangan? Mereka tuh maunya apa? Kenapa harus curang gitu? Karena mungkin eh, budayanya orang-orang Indonesia itu yang belum disiplin dan integritasnya yang sangat kurang. Mm, Nah, jadi mereka maunya dapat enaknya aja atau dapat haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Ya, ada kecenderungan manusia itu pengen enak gitu ya, tidak harus melakukan kewajiban. Tapi dia haknya jalan terus gitu ya, uang makanya tidak banyak. Ini tadi disampaikan Mbak Rahma karena integritasnya belum terbentuk atau kita boleh bilang integritasnya rendah. Gini ya, apakah hanya mengenai ASN pelaku atau ada penyebab yang lainnya, Mas Gozi? Mas Gozi bisa melihat tidak ada penyebab lain kenapa ada masalah yang terjadi seperti ini? Kalau menurut saya sih mungkin bisa jadi ini Bu, mungkin tidak ada permasalahan di kantor, mungkin yang menyebabkan mereka nggak datang gitu, atau malas untuk datang ke kantor itu juga bisa jadi. Terus juga eh, banyak hal Bu kayaknya seperti ini. Maksudnya kalau kalau dari saya juga ada yang, kalau di tempat saya kemarin waktu PPG itu ada salah satu kasus Bu, ini kasus langsung jadi kementerian Mm-mm. sebelah itu mengajukan pensiun diri tapi tidak diperbolehkan Bu. Jadi pada akhirnya hanya itu aja, absen aja seperti itu sih. Iya, jadi ada penyalahgunaan begitu ya. Ada penyalahgunaan, tetapi orang-orang itu tidak takut ya. Kenapa sih mereka tidak takut? Ada yang ingin menyumbangkan pikirannya? Kenapa sih orang-orang nggak takut gitu? Sanksinya mungkin Bu yang kurang tegas. Sanksinya kurang tegas ya. Sanksinya kurang tegas. Ada juga seperti ini ya, teman-teman. Anggapan bahwa ah paling juga nggak kena tindakan gitu ya. Semua juga ngelakukan, apalagi yang tadi digerobokan. 1.000 orang loh, nggak akan kelihatan saya ngelakukan itu. 1.000 orang lebih nih yang melakukan manipulasi. Nah, ada budaya-budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran. Jadi, ada lingkungan-lingkungan yang kata anak sekarang disebutnya toksik gitu ya. Ada lingkungan-lingkungan yang tidak memungkinkan orang itu tumbuh nilai-nilai kebaikannya. Justru yang disuburkan adalah pelanggaran-pelanggaran, hal-hal negatif seperti itu. Disinilah kita paham tentang fungsinya pengawasan. Pentingnya fungsi pengawasan untuk berjalan. Pengawasan itu tentu tidak dilakukan mandiri oleh tiap ASN, tetapi sudah diwewenangkan kepada atasannya gitu ya. Sedangkan bagi atasan mungkin untuk menindak langsung gitu ya, mereka juga akan pikir-pikir, yang penting nggak ribut aja di kantor daripada bikin ribut-ribut misalnya. Kantor juga nggak banyak kerjaan, mereka nggak datang nggak apa-apa. Yang penting nanti begitu saya kontak mereka datang. Kita nggak tahu ya, mungkin
para pejabat-pejabat yang harusnya memberikan tindakan pengawasan internal ini, kenapa sih itu tidak terjadi gitu ya? Atau ada masalah dengan sistemnya, ya? Sistem ini memiliki celah sehingga orang bisa menginstal fake GPS dan memasukkan lokasi palsu sehingga terdeteksi di dalam aplikasi presensi digital bahwa orang tersebut hadir di kantor padahal tidak. Nah, berarti ada banyak masalah. Oh, berarti ada banyak sebab yang menyumbangkan terjadinya satu masalah. Itu yang saya sampaikan. Sehingga kalau teman-teman sudah bisa mengidentifikasi masalah dengan tepat, penyebabnya sudah bisa disisir dengan tepat, harapannya solusi yang diambil, tindakan yang diambil mencerminkan penyelesaian terhadap akar masalahnya, menyelesaikan terhadap sistem presensi digitalnya, menyelesaikan mengenai membangun integritas ASN gitu ya. Solusinya juga ada yang tentang penguatan sistem pengawasan, juga ada yang mengenai membentuk budaya kerja yang positif dan apa ya? Jadi lebih profesional begitu ya teman-teman. Sehingga kita boleh bilang untuk menjadi seorang ASN profesional itu sebetulnya jalan yang panjang. Tidak hanya satu jalan lurus di situ, kemudian tidak ada halangan, tidak. Sesungguhnya itu jalan panjang, berkelok-kelok, dan banyak halangan di sana sini. Boleh saya minta waktu kira-kira 5 menit lagi ya teman-teman ya, karena tadi kan kita mulainya agak lambat ya, terkait acara di main room. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mencurahkan ide gitu ya, ide dan gagasannya mengenai siapa sih ASN profesional tuh yang bagaimana gitu ya. Boleh sini saya sudah buatkan satu Mentimeter, saya kopikan, kemudian saya present, saya akan kopikan di chat meeting chat. Nah, bisa bergabung di meeting chat, bisa bergabung melalui barcode atau join@menti.com gunakan kode yang tertera di layar. Saya ingin tahu, menurut pendapat teman-teman, ASN profesional itu yang bagaimana? Sudah ada 12 yang bergabung di Menti. Tujuh belas, silahkan. Ini menggunakan word cloud ya, sehingga saya berharap teman-teman mengisikannya ini bukan paragraf tetapi satu dua kata. Kita pakai keyword ya, pakai kata kunci. ASN profesional itu ini gitu ya, satu atau dua kata. Lebih baik lagi kalau satu kata ya. Ini kita akan atur di word cloud biar nanti kelihatan suara teman-teman mengarahnya kemana. Nah, ini sudah mulai. Jujur, integritas, kompetensi ya. Ada dua yang mirip. Tanggung jawab, berintegritas, bertanggung jawab. Pelayanan prima, bertakwa, oke, profesional dan kompeten, integritas, beretika, pelayanan, menjalankan tupoksi, loyal, tidak KKN. Ini jawabannya variatif ini ya, netral, beretika, akuntabel, kompetens, berkembang, internalisasi berakhlak, bertanggung jawab. Oke, jawaban yang dipilih oleh lebih dari satu orang atau dua orang akan dicetak besar gitu ya. Ini melambangkan ada pilihan-pilihan yang sama. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini jawaban teman-teman mengenai ASN profesional. Sekarang saya ingin tahu, misalnya teman-teman menjawabnya jujur. Jujur itu indikatornya apa? Sikap perilaku yang menunjukkan jujur apa? Kompeten itu indikatornya apa? Sesuai dengan jawabannya tadi ya. Kita akan masuk di slide kedua.
apa indikator ASN profesional tadi yang jenengan semuanya tulis? Bagaimana sih sikapnya dan perilakunya? Nah, tolong ya. Nah, kita tunggu nih. Apa indikator ASN profesional? Ini jawabannya dalam apa ya? Bisa jawaban satu paragraf kecil gitu ya. Ini tidak lagi pakai kata kunci. Bisa dengan narasi sederhana. Oke, sikap tidak membeda-bedakan dan toleran gitu ya. Apa tadi yang dirujuk ya? ASN profesionalnya. Adil misalnya ya. Kompetensi, integritas, kinerja. Sikap dan perilaku, disiplin, netral, melayani. Tidak korupsi. Berkata bertindak sesuai aturan. Memiliki iman dan takwa. Berani berkata benar. Ini sepertinya merujuk ke integritas nih ya. Sadar terhadap tugas dan fungsinya. Ini mungkin ke arahnya kompeten atau melayani, jujur dalam presensi online. Nah, tidak hanya presensi online ya, minimal presensi online. Menguasai bidang tugas, keren. Ini pasti menggambarkan tentang kompetensi ya, atau profesional. Berakhlak menjalankan ASN dengan sesuai undang-undang, ya. Bertindak jujur, adil, dan transparan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Netral tadi disebutnya tidak kanan ataupun kiri, jadi berada di tengah, mengayomi semua pihak, begitu. Bangga dengan tempat kerja, oke. Memberikan pelayanan yang beretika dan sopan untuk masyarakat umum. Nah, ini tentang pelayanan prima sepertinya ya. Menguasai bidang tugas dan terus belajar. Jujur dan disiplin, tanggung jawab. Menjadi teladan dalam lingkungan kerja maupun masyarakat, mengetahui kebutuhan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan. Ya, melayani dengan ramah, senyum, dan beradab keren. Menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal. Sikap dan perilakunya harmonis atau tidak bertentangan. Jadi selaras gitu ya ini. Oke, ini jawaban teman-teman ya. Ada 17 dari 21 dan yang lain mungkin already writing ya dalam progres untuk submit. Nah, berkaca kepada hal ini, saya yakin teman-teman semuanya adalah ingin menjadi PNS yang profesional. Itu pasti cita-cita kita. Saya pun juga demikian. Namun seperti tadi saya sampaikan, menuju ASN profesional itu ada jalannya ya, ada jalan panjangnya. Dan masing-masing kita mungkin memilih dari tempat berangkat yang berbeda. Nah, ini seperti teman-teman ya. Ada yang berangkat dari mengutamakan integritasnya, ada yang berangkat dari menguatkan layanannya, ada yang berangkat dari core values berakhlak, ada yang berangkat dari apa tadi jujur, kemudian berdedikasi, kompeten, dan sebagainya. Dimanapun ya, dari manapun kita memulai, arahannya gitu ya, adalah maju. Kalau teman-teman memulai dari berakhlak, teman-teman mulai dari berintegritas secara khusus, atau dari disiplin secara khusus. Nah, itu selalu gitu ya. Oh, ini menjadi acuan kita. Nah, apa yang teman-teman sebutkan di sini sesungguhnya bisa dibaca dengan kata-kata mulai sekarang saya akan mulai sekarang saya akan sadar terhadap tugas dan fungsinya. Mulai sekarang saya akan bertindak jujur, adil dan transparan. Mulai sekarang saya akan memberikan pelayanan yang beretika dan sopan untuk masyarakat umum. Ini yang ingin saya sajikan kepada teman-teman bahwa ini adalah niat kita. Niat baik itu kan konon katanya bernilai ibadah gitu ya. Berawal dari niat baik, saya berharap ini teman-teman semuanya nanti bisa menjadi PNS yang profesional betul-betul amanah gitu ya, menjalankan tugasnya untuk bekerja, berbakti kepada bangsa dan negara sekaligus ada nilai ibadahnya. Karena walau bagaimanapun gitu ya, kalau niat kita tuh
tulus gitu untuk memberikan layanan kepada orang, untuk memberikan kemudahan, tentu ada nilai-nilai ibadah yang termuat di dalamnya. Itu yang ingin saya tekankan sebagai pembuka di Sinkronos 1, karena nanti kita ada Sinkronos 2, Sinkronos 3, dan sebagainya. Nah, setelah ini saya ingin teman-teman untuk bisa meneruskan belajar mandiri karena saya ada penugasan gitu ya. Saya ada penugasan. Jadi teman-teman di angkatan 22 kelompok 1 dan 2 ini nanti akan saya cantumkan di BLC ya. Belum saya share ya. Belum share screen, oke. Jadi teman-teman di sini ada penugasan yang harus selesai malam ini. Yang pertama adalah tugas kelompok, yang kedua tugas individu, atau sebaliknya, tugas individu, tugas kelompok mana saja yang dikerjakan lebih dulu silahkan, tetapi dua ini tagihannya malam ini ya. Nah, yang individu, saya minta teman-teman membuat learning journal, bentuknya rekaman video. Dengan ketentuan seperti ini, durasi maksimal 3 menit, sebutkan nama kelompok angkatan dan pengalaman belajar hari ini, ya. Disebutkan materi secara garis besar saja, substansinya apa, proses pembelajarannya seperti apa, dikumpulkan di BLC link saja, ya. Tidak perlu pakai file, tidak perlu diketikkan di Word atau di PDF-kan. Cukup link teman-teman. Teman-teman bisa membuatnya nanti dipublikasikan melalui IG silakan, YouTube silakan, short atau reel silahkan, TikTok juga boleh. Saya kebetulan punya gitu ya. Nanti saya cek-cek gitu ya. Untuk tugas individu berupa learning journal ini tidak berat, saya kira teman-teman tinggal rekam-rekam aja ya, nggak masalah. Kemudian tugas yang kedua dikerjakan juga maksimal malam ini adalah analisis isu aktual secara umum. Tiap satu kelompok besar ya, tiap satu kelompok besar dibagi menjadi 2 kelompok kecil. Nanti dibuat saja ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini kan kelompok 1 ada berapa? 10, kelompok 2 10. Nanti 10 orang ini kaitannya, yang satu manajemen ASN, yang satu smart ASN, silahkan ditentukan sendiri. Kemudian setelah itu teman-teman identifikasi dan deskripsikan isu yang terkait dengan baik manajemen ASN atau smart ASN. Deskripsikan isu dengan menggunakan fakta dan data, ya. Jadi isunya ini tidak berdasarkan asumsi, tetapi data dan fakta. Seperti yang tadi saya sajikan di kasus manipulasi kehadiran ASN ya. Ada faktanya. Teman-teman juga kalau bisa misalnya pakai data. Oh, terjadi ini Bu, pada tanggal sekian, sekian, sekian ada ketidakberesan bla bla bla. Nah, gitu ya. Terus berikan alternatif pemecahan isunya, sekaligus dampak jika isu tersebut itu tidak diselesaikan. Ini nanti penjelasan global ada di BLC. Nanti BLC ada deskripsi tugasnya ya. Ini hanya untuk penggambarannya. Nah, ini bentuknya file PDF untuk diupload pada BLC tugas kelompok. Pengumpulannya malam ini 2359. Ini hari Jumat ya, teman-teman. Saya harap nanti bisa menyelesaikannya sehingga besok Sabtu atau Minggu tidak terlalu banyak pekerjaan gitu ya. Selain itu, tugas-tugas teman-teman nanti juga kaitannya ya di Sinkrono 1 ini adalah tugas yang membuat nanti akan saya cut di sini ya. Sebetulnya ini dikumpulkannya terakhir, tetapi sebagai gambaran nanti teman-teman saya minta juga untuk bisa eh mencicil, mencicil itu apa ya? Pelan-pelan menyiapkan gitu ya. Menyiapkan untuk membuat satu konten video. Nah, konten video ini nggak usah dipikir. Video aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Nah, ini kelihatan nggak? Konten video durasinya sama. Nanti dikumpulkannya hari ke-12 ya, maksimal hari ke-12 itu adalah hari Selasa. Hari Selasa konten video dengan durasi maksimal 3 menit diunggah di medsos, dikumpulkan linknya melalui BLC.
Jadi begitu teman-teman untuk pembelajaran mandirinya. Saya berharap hari ini ada pengalaman belajar yang bermakna dan menambah hal-hal yang awalnya kita sudah tahu gitu ya, menambahkan makna di dalamnya dan menggugah teman-teman untuk bisa terus meningkatkan kompetensi diri, untuk terus tidak berhenti untuk belajar, membaca, menelaah, dan mendarma baktikan diri. Nah, sampai di sini pertemuan kita, saya sudah cukup lama ini ya, molornya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya mendoakan semoga teman-teman semuanya diberi kelancaran, baik dalam mengerjakan tugas maupun beraktivitas dan menyelesaikan pelatihan dasar ini secara khususnya ya. Nah, sampai di sini saya tidak membuka sesi pertanyaan, tapi nanti kalau ada yang ingin tanya boleh nanti WA ke saya. Saya sudah berbagi nomor WA tadi, nggih. Nah, sampai di sini saya akhiri. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Ida. Nggih. Tadi langsung ya, nanti kalau ada pertanyaan lewat WA. Baik, berarti selesai sudah Bapak Ibu untuk sinkronus kita sore hari ini. Monggo boleh